Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah nggak ada, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Iya. Masuk aja. Baik, di sini hari ini kita akan mengulas materi tentang efektivitas pendekatan dalam meningkatkan kompetensi warga belajar. Nah, sebelum kita akan membahas materi-materi yang lebih merucut, di sini Ibu akan membahas tentang pengertian efektivitas terlebih dahulu. Jadi apa sih yang dimaksud efektivitas dalam pendidikan luar sekolah? Yaitu tingkat keberhasilan pendekatan pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar. Dan di sini kita itu lebih fokus untuk mengukur hasilnya itu seperti apa, bagaimana, gitu. Apakah lebih berhasil, maksudnya itu lebih menghasilkan yang positif atau yang negatif. Jadi insya Allah dengan PLS ini lebih banyak positifnya ya anak-anak. Terus selanjutnya terukur melalui perubahan nyata pada kemampuan dan perilaku warga belajar. Jadi mungkin kita bisa melihat atau mengukurnya itu dari perubahan yang nyata dalam pada kemampuan dan perilaku warga belajar, warga belajar tersebut. Terus di sini itu juga bertujuan untuk mengembangkan knowledge atau pendidikan, terus skill dan experience, gitu ya. Terus selanjutnya ada beberapa indikator peningkatan kompetensi pendidikan luar sekolah. Dalam mengukur efektivitas itu tadi. Yang pertama yaitu kita bisa melihat dari pengetahuan. Jadi di sini kita bisa melihat pengetahuan dari warga belajar tersebut dari cara mereka mampu membaca, terus memahami materi dan mengenal informasi-informasi baru, gitu ya. Nah di sini bacanya berapa mungkin dari program literasi yang yang kita butuh di situ, yang kita pelajari di situ. Terus selanjutnya yaitu dari keterampilan. Jadi kita bisa melihat dengan meningkatnya skill kerja yang dialami mereka, mungkin dari menjahit, kerajinan, komputer atau UMKM. Terus yang terakhir yaitu kita juga bisa melihat dari sikapnya. Jadi warga tersebut bisa melihat, kita bisa melihatnya dengan tumbuhnya motivasi dari mereka, percaya diri atau perilaku sosial positif yang ada pada diri mereka. Itu ada 3 indikator yang kita bisa lihat untuk meningkatkan kompetensi. Terus selanjutnya yaitu metode penilaian efektivitas. Jadi di sini untuk metode kita bisa melihat dari beberapa poin. Yang pertama yaitu observasi. Jadi kita bisa melihat aktivitas mereka belajar, partisipasi, hasil pekerjaan yang mereka buat. Terus selanjutnya portofolio. Jadi kita bisa melihat kumpulan hasil karya mereka apa aja gitu, atau produk warga belajar mereka gitu ya anak. Terus selanjutnya yaitu untuk kerja, mungkin kita bisa melihat praktik langsung dari kerajinan mereka, presentasi usaha kecil yang mereka punya gitu. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu pre atau post test. Jadi mungkin kita bisa membandingkan kemampuan sebelum dan sesudah pembelajaran itu seperti apa, jadi seberapa efeknya gitu. Tapi insya Allah sangat meningkat untuk kemampuannya, tidak mungkin menurun gitu ya anak. Terus selanjutnya yaitu bukti atau contoh hasil yang nyata. Jadi di sini kita bisa melihat buktinya ada beberapa, yaitu dari pendapatan warga mereka setelah pelatihan wirausaha, terus menurunnya buta aksara melalui program keaksaraan tadi yang sudah dijelaskan, terus meningkatnya keterampilan kerja mereka, terus jadi warga di sini tuh lebih mandiri, percaya diri dan aktif di masyarakat. Jadi mereka itu nggak harus ke sekolah dulu untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, tapi dengan pendidikan luar sekolah ini juga bisa meningkatnya percaya diri dan aktif di masyarakat. Terus selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas.
Nah, di sini ada juga beberapa poin. Yang pertama yaitu kualitas tutor. Jadi kita bisa melihat kalau mereka meningkat, jadi kualitas tutornya itu baik. Terus motivasi warga belajar, kalau motivasinya juga meningkat, itu juga akan Baik, selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi efektivitas. Jadi di sini beberapa faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas dalam pendidikan sekolah tersebut. Nah, yang pertama itu kualitas tutor. Jadi di sini kalau kualitas tutornya itu baik, jadi kemampuan mereka itu meningkat. Tapi seumpama kualitas tutornya itu monoton atau turun, itu juga bisa membuat menurunnya kompetensi yang dimiliki oleh mereka, kompetensi pedagogi dan pengalaman mereka. Jadi di sini diusahakan kualitas tutornya itu sangat berkompeten dalam pedagogi dan pengalamannya. Terus selanjutnya ada motivasi warga belajar. Terus juga sarana pembelajaran di sini juga sangat penting karena sangat mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Terus selanjutnya ada evaluasi dan monitoring program. Kenapa kok penting? Karena kan kita kayak mengeval apa aja yang kurang, apa aja yang perlu dibutuhkan, gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir yaitu dukungan stakeholder ini juga sangat penting dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga. Oke. Yang terakhir yaitu implikasi untuk penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, merumuskan indikator keberhasilan yang jelas. Terus selanjutnya meningkatkan kapasitas tutornya, itu juga sangat penting. Terus tadi sama melakukan evaluasi pre-test atau post-test secara rutin. Terus memanfaatkan portofolio dan unit kerja sebagai bukti kompetensi. Dan yang terakhir, memperluas program yang terbukti efektivitas dan memastikan berkelanjutan. Itu ya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Alhamdulillah paham ya? Iya. Pintar sekali. Jadi untuk kesimpulannya mungkin bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Sekiranya kalau sudah paham, mungkin Ibu bisa tutup pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.